I love myself, but I like me better when I'm with you. Shalom semua, kami dari kelompok 9 dengan saya Tuti, saya Yora, saya Eva, saya Rapi, dan saya Lintang. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai Allah berinkarnasi. Selamat menyaksikan. Banyak orang yang sering gagal dalam memahami Allah Tritunggal. Memang, Alkitab sendiri tidak secara langsung menuliskan mengenai Allah Tritunggal ini. Namun, ada ayat-ayat tertentu di dalam Alkitab yang memang menggambarkan bagian ini. Nah, hal ini misalnya bisa kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 5, 2 Korintus 12 ayat 9, Roma 15 ayat 19, dan ada ayat-ayat lainnya lagi di dalam Alkitab yang memang menggambarkan bagian ini. Nah, Alkitab juga menegaskan bahwa hanya ada satu Allah. Nah, di dalam buku Statement of Faith dari YPPH, buku ini menuliskan bahwa hanya ada satu Allah yang berdaulat, yang keberadaannya kekal, dan menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Nah, pribadi yang pertama yaitu Bapa yang kekal, pribadi yang kedua yaitu anaknya yang tunggal yang diperanakan, yaitu Yesus Kristus, dan pribadi ketiga adalah Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan Anak. Nah, sejak kekekalan sebelum segala sesuatu diciptakan, ketritunggalan Allah ini telah berada dalam kebahagiaan dirinya yang sempurna. Nah, di dalam ketritunggalan ini, keragaman dan kesatuan sama-sama sangat penting. Tuhan Yesus sebelum inkarnasinya ada dalam wujud Allah, ada bersama Allah, dan adalah Allah. Dari kekekalan sampai kekekalan, ia adalah pribadi ilahi yang memiliki natur dan atribut Allah dan harus disembah sebagai Allah oleh malaikat dan manusia. Seperti yang terdapat dalam Kolose 1 ayat 19, di dalam dia berdiam segala kepenuhan Allah secara jasmania. Pada saat inkarnasinya dan selama kehidupannya di dunia, Tuhan Yesus tidak pernah berhenti menjadi Allah, tetapi atas pilihannya sendiri, ia mengesampingkan hak-hak istimewa dari kemuliaan ilahinya, dan ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi serupa dengan manusia. Dalam segala aspek, Tuhan Yesus menjadi manusia sejati yang memiliki karakteristik esensial dari natur manusia, namun tanpa dosa. Inkarnasi tidak sama dengan reinkarnasi. Reinkarnasi adalah keyakinan bahwa roh, jiwa, atau kesadaran pindah ke tubuh lain setelah mati. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang inkarnasi, di mana istilah inkarnasi itu tidak ada dalam Alkitab, namun istilah inkarnasi ini terdapat di dalam bahasa Latin yang artinya adalah menjadi daging. Nah, walaupun tidak ada istilah ini di Alkitab, namun ada pemahaman yang serupa di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14, di mana dikatakan firman yang telah menjadi daging. Kemudian dari jurnal yang saya baca oleh penulis Sugiono dan Hardori 2020, inkarnasi berarti anak Allah yang menyelubungi dirinya dengan daging. Kemudian ia hadir melakukan dan menyatakan kehendak Bapanya di dunia, yaitu Yesus Kristus, di mana di dalam pengakuan iman rasuli mula-mula terhadap Allah Bapa ia digelar sebagai anak tunggal, terhadap manusia ia digelar sebagai Tuhan kita. Nah, inkarnasi ini berbicara tentang sesuatu yang sebelumnya telah ada, merujuk kepada firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Ia adalah Allah yang datang ke dunia, menjajarkan dirinya seperti manusia, namun keilahiannya tidak hilang. Keilahiannya tetap ada di dalam dirinya. Nah, tujuan Allah inkarnasi ke dunia yaitu sebagai perantara antara persekutuan manusia dengan Tuhan. Tujuan ilahi berinkarnasi adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa, seperti yang tertulis dalam Injil Matius 1 ayat 21. Yesus Kristus sebagai wujud inkarnasi Allah menyatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, terdapat pada Lukas 19 ayat 10. Itu dikutip dari Sugiono dan Hardori 2020. Kristus menggenapi tujuannya menjadi manusia melalui yang pertama, Kristus menyatakan Allah di mana ia berinkarnasi menjadi manusia. Yang kedua, Kristus mempersembahkan korban untuk dosa. Ketiga, Kristus menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis. Yang keempat,
Kristus menjadi imam besar yang murah hati dan setia. Dan yang kelima, Kristus menyajikan untuk kehidupan kudus. Kristen adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada manusia melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kejatuhan manusia ke dalam dosalah yang menyebabkan rusaknya hubungan manusia dengan Allah, sehingga membuat spiritual manusia merosot dan manusia hidup dalam keberdosaan. Namun, karena kasih Allah kepada manusia, maka Allah yang berinisiatif untuk mencari manusia, seperti yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 8-9. Dan Allah berjanji akan menyelamatkan serta memulihkan kehidupan manusia melalui penebusan yang akan dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus di kayu salib. Janji Allah tersebut terlihat ketika Allah berinkarnasi dalam daging. Allah menjadi manusia dan dilahirkan dari seorang perempuan, yaitu Maria. Hal ini merujuk pada pribadi Yesus Kristus yang telah dilahirkan dari keturunan perempuan, seperti yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15. Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal." Merupakan penggenapan janji Allah yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15, yaitu yang isinya, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Kedua ayat tersebut, yaitu Kejadian 3 ayat 16 dan Kejadian 3 ayat 15, berkesinambungan dengan tindakan Allah yang menggenapi janjinya untuk menyelamatkan umatnya melalui keturunan perempuan, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Adapun ayat Alkitab, pada video penjelasan kami tentang Allah berinkarnasi, yaitu Kejadian 3 ayat 15. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Yesaya 7 ayat 14. "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Yohanes 1 ayat 1. "Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah." Yohanes 3 ayat 16. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Matius 1 ayat 21. "Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Yohanes 1 ayat 14. "Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran."